Halo, kembali lagi bersama saya Mr. K. Kita akan mengulas mainan lawas saya sepuas-puasnya. Oke, kali ini kita melanjutkan serial Saint Seiya Saint Cloud meets Poseidon. Oke, sekarang ini adalah Warrior yang kedua yang dirilis oleh Bandai pada tahun 2007 bulan Februari. Ya, jadi ini sebetulnya melewatkan ya. Kalau tidak salah kemarin tuh sebelum ini dirilis itu banyak dan saya punya semua dan sudah beberapa seperti Gold Clothes itu juga sudah saya review. Tapi kenyataannya kemarin Gold Clothes agak mengecewakan ya, ada banyak dari Gold Clothes dan juga termasuk yang paling banyak itu kemarin adalah Asgard. Nah, ini rilisnya ya bergantian dengan Asgard. Tetapi yang saya lihat sudah dua produk yang saya buka dan aman semuanya ya. Jadi tidak ada lengket-lengket, artinya masih top chair ya. Saya bersyukur karena mainan saya masih dalam keadaan aman yang Poseidon ini. Oke, cuman Gold Cloud saja yang agak kurang aman. Tapi nggak apa-apa, saya punya Saint Cloud Pit EX-nya. Tapi ya semoga saja tidak terjadi hal yang tidak menyenangkan karena Saint Cloud Pit EX-nya meskipun saya belum unboxing tapi saya simpan di gudang ya bisa jadi rusak ya. Oke, doakan supaya tidak ya. Nah, ini apa? Warrior kedua dari Poseidon yaitu Sea Dragon Cannon. Cannon ini sebetulnya konon dia adalah apa ya, dia juga ada hubungannya dengan Gemini ya, yang satunya itu Saga, yang satunya ini Kanon. Ini nanti kalau tidak salah dia juga sepertinya ya, kalau saya tidak salah ingat, untuk Kanon ini juga akan jadi Gemini Kanon gitu ya. Saya juga kurang tahu karena yang saat ini Kanon ini adalah menjadi warrior dari Poseidon yang menggunakan jubah Sea Dragon Cannon ya, Sea Dragon itu apa, kuda ya. Oke, jadi terdapat dua, dikasih dua, harganya juga cukup lebih mahal, harganya 5.000 yen, kalau dirupiahkan zaman dulu itu sekitar 550.000. Tapi kalau misalkan zaman sekarang ya kalikan 200, harganya kurang lebih 1 juta, harusnya seperti itu. Tapi tentu saja ini juga sudah keluar Saint Cloud Meat EX-nya ya. Jadi kalau kalian membeli yang mau yang baru, yang EX-nya kurang lebih ya sama. Cuman bedanya di bagian perut itu agak ramping sehingga jubahnya itu kelihatan lebih proporsional gitu ya. Tapi kadangkala itu celana kolornya yang ini malah nggak proporsional dengan perutnya. Ya, tapi nggak apa-apa. Silakan saja dicoba beli yang baru karena yang lama ini agak susah carinya ya. Kalau saya terus terang aja saya tidak pernah membeli si Dragon Cannon. Ya, waktu itu dia rilis pertama juga untuk Saint Cloud Meat EX-nya. Tetapi saya tidak membelinya karena saya sudah lelah untuk membeli mainan gitu waktu itu ya. Saya sudah lelah untuk membeli Saint Cloud Meat karena nggak ada habis-habisnya, terus liris. Terus begitu saya melihat ada mainan saya yang lengket-lengket gitu, padahal saya pajang loh ya, saya bukannya tidak memajang, ada yang sudah saya pajang. Yang seperti yang sekarang saya review ini semuanya adalah bekas pajang saya dan ini diletakkan di gudang dan sekarang akan saya pajang lagi gitu ya karena saya sudah punya lemari. Tapi kalau dulu nggak ada lemari waktu pindahan jadi nggak kepajang. Oke, tapi bukan masalah itu. Masalahnya sekarang dia aman ya, dia dapat dua, asik ya, figurnya ada dua. Oke, tapi karena ya inilah, saya juga punya ini sebagai t-shirt saja ya. Saya punya Hot Toys ya, Hot Toys itu yang berbahan ABS itu ya ada banyak gitu ya. Saya tidak habis pikir nanti dia akan jadi rusak. Ada juga yang bahannya dari kulit, ya, ada yang kulit ya. Jadi ada yang semi kulit, ada yang kulit sintetis dan macam-macam. Contohnya ini, ya. Ini adalah figur yang dikasih dua ya. Kalau kita membeli Canon ini dikasih dua. Satunya
yang saya pakaikan di sini ini adalah figur yang model kayak muka Canon-nya tidak kelihatan. Ya, kelihatan ya ini ya, ketutupan apa kayak hitam-hitam gitu ya. Nah, sedangkan yang model Canon yang saya pakaikan baju. Oh, keren ya. Saya pakaikan baju kayak gini. Cuman coba lihat ini, sabuknya. Sabuknya ini itu terbuat dari kulit ya. Kulit, guys. Jadi ya akibatnya apa? Mainan-mainan yang terbuat dari kulit itu juga akan mengalami kerusakan. Meskipun berada di dalam dus ya. Jadi pastikan kalau mainan kalian itu terbuat ada buatan dari kulit atau bahan ABS, mendingan wis ya, mendingan pajangan daripada nggak dinikmati. Ya, itu pesan dari saya, mendingan dipajang. Oke, kalau kita mau lihat ini, keren ya, rambutnya ini, wah ini nyambung ini ya. Ini yang kerennya itu dari seni itu rambutnya ini ya, nggak peliket-peliket juga. Oke, yang kali ini pakai jubah harus hati-hati karena sabuknya sudah rusak. Kelihatannya sudah rusak, jadi harus hati-hati. Ini kebetulan kita ada orang seperti ini, kita coba tes artikulasi ya, maksimal kalau kalau kita punya manekinnya aja. Oke, kita bisa tarik sampai sekian, yang kiri sama, tidak perlu saya lakukan ya, yang kiri sama. Lalu dia bisa tekuk sampai oke. Nah, dia bisa nekuk sampai seperti ini. Kelihatan ya. Dan dia double join, semua sama ya, baik figur yang ada di dalam sini ya, itu semua sama karena ini contoh figurnya yang dikasih. Oke. Lalu sebetulnya ini bisa diputar-putar. Nah, ya. Jadi itu bisa diputar-putar. Tapi kalau di sini nggak bisa diputar. Kadang-kala kalau diputar, aduh, kepalanya lepas gitu ya. Oke, jadi ini masukannya di sini ya. Nah, ini. Oke, jadi kita centel saja, nggak apa-apa lah. Oke, kalau lepas ya kita pasang gitu ya. Semoga saja nggak ini. Oke, aman sih? Aman kok. Cuman hanya lepas gitu aja. Ya. Oke, apalagi? Mungkin tendangannya. Nah, tendangannya bisa sampai 90 derajat. Keren sih, ya. Tapi kalau ada jubahnya, ini akan kena di jubah. Jadi nggak bisa seperti ini. Dan tekukannya, oke, dia bisa sampai, ya oke, segini. Lumayan, ya. Ini sebetulnya bisa lagi sih. Nah, keren ya. Jadi ini double join. Double join. Keren sekali. Oke. Kita tegakkan. Oke, sekarang ke belakang. Ke belakang sama sih. Nah, ini sudah mentok. Bukan kena rambutnya ya. Rambutnya kalau disingkirkan pun juga mentok dia. Ya. Oke. Kurang lebih itu artikulasinya. Tapi kalau menurut saya, jangan terlalu banyak di push ya. Kenapa? Karena nanti kalau dia letoy, nggak enak ya. Dia juga bisa nunduk naik ya. Oke, ini adalah manekinnya. Ini jubah di dalamnya ini harusnya kelihatan torsonya. Kepegang ya. Coba ini kepegang saya. Jadi rusak ini ya. Oke, harus hati-hati kalau tidak nanti tidak bisa dipakai ya. Oke, ini adalah manusianya ya. Lalu ini sekarang adalah jubahnya. Oke. Di sini saya pakaikan jubah yang orangnya mukanya ketutup gitu ya. Oke, kita lihat. Nah, ataukah ini memang dari seri Poseidon itu mereka detailnya agak beda. Semuanya besi, kalau yang Kraken kemarin ya, semuanya besi kecuali headband dan sabuk dalam dan sayapnya. Semuanya diecast. Kalau ini saya lihat sama guys ya, sama persis. Jadi semua ini adalah diecast yang nggak diecast cuma sabuknya ini, hanya satu slit gitu aja. Dan yang tidak diecast juga helmnya. Oke, yang kemarin juga sama ya, Kraken Isaac itu juga sama. Ternyata si Dragon Cannon ini juga sama, sayapnya bisa seperti ini.
Ya, oke, si Dragon Cannon sama ternyata. Ya, dia ada unsur emas dan juga ada campuran silvernya. Itu adalah ciri khas dari prajurit warriornya Poseidon. Oke, si Dragon Cannon ini menurut saya dia jubah yang kalau menurut saya memang tidak unik ya, tetapi jubahnya ini keren gitu ya. Oh ya, jurusnya Canon itu kalau nggak salah ya Galaxian Explosion ya. Dia itu sama, Galaxian Explosion itu adalah jurusnya yang dipakai oleh Gemini gitu ya. Oke, tapi ini keren sih. Nah, saya tidak bisa mempush dia untuk menggerakkan. Jadi untuk kalau sudah pakai jubah seperti ini, saya nggak bisa gerakan ini. Depannya cuma begini aja, nggak bisa lagi. Ya, nggak bisa apa-apa ini depan. Terhalang oleh sirahnya. Kecuali kalau sirahnya ini kamu ingin tekuk seperti ini, dia bisa agak naik. Nah, tapi ya terbatas sekali sih gitu loh. Lain kalau kalau yang Asgard Warrior itu gerakannya masih bisa. Tapi kalau yang ini dua-duanya baik Kraken Isaac maupun si Dragon Cannon ini sama, pergerakan paling cuma di tangannya saja. Oke, tangannya aja agak susah gitu ya tangannya ini. Oke. Dia paling pergerakan ya cuma tangannya sekian-sekian aja sih, nggak ada yang macem-macem gitu ya. Oke, untuk kakinya juga tidak bisa macam-macam. Paling dia cuma bisa nekuk ke belakang aja. Nah, dia nekuknya aja cuma segini. Kenapa segini? Karena kena penghalang kakinya ini, ya. Penghalang kakinya yang ini. Oke. Jadi itu yang mungkin bisa saya review, ya. Jadi untuk si Dragon Cannon ini unik ya, unik untuk apa namanya? Jubahnya, ya. Bukan tidak terlalu unik kalau menurut saya sih, masih unikan Kraken gitu ya, tapi ini juga tidak kalah sih uniknya. Cuman ini sebetulnya kalau di antara warrior itu yang paling saya suka dari Poseidon itu sebetulnya si Dragon Cannon, sebetulnya begitu. Cuman saya melihat yang Kraken itu juga oke ya, Kraken itu juga bagus ya, nanti juga yang lain-lainnya juga bagus sih. Cuman kenapa saya masih suka yang si Dragon Cannon ini? Saya juga tidak tahu kenapa gitu ya. Saya juga tidak bisa menyebutkan alasannya. Oh ya, untuk semua Poseidon itu punya jubah ya. Semua Poseidon itu punya jubah di belakangnya. Jadi kalau sekarang ini saya tidak pakaikan jubahnya, saya juga nggak nemu di mana boxnya. Jadi saya nggak bisa memberikan jubah. Di situ kelihatan di belakang itu ada ini di 2 titik nanti itu juga untuk tempat jubahnya ya. Oke, untuk saat ini oke, uniknya di bagian dada ini ya kayaknya gerutan-gerutannya itu keren gitu ya. Ya, kelihatan ya, keren ya. Oke, itu yang menurut saya wow. Di sini belakangnya coba cek. Oh, keren juga ya. Belakangnya aja juga keren. Depannya keren, belakangnya keren. Mantap kayaknya ya. Oke. Mungkin sampai di sini aja dulu untuk review si Dragon Cannon. Asiknya sih dapat 2 ya, dapat 2 figur. Tapi nggak bisa disimpan, yang satunya sabuknya udah mau rusak. Oke, sampai di sini. Bye bye. See you.